Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya sebelum itu saya akan memberikan sebuah pantun, yaitu jalan-jalan ke hutan rempah, bertemu kemiri di pagi yang riang. Tak kenal maka tak ramah, kenalan dulu bersayang. Perkenalkan, kami kami dari kelompok 2 mata kuliah perencanaan percobaan kelas B. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil pembahasan kami yang berjudul uji perbandingan nilai tengah pengaruh perlakuan fisik terhadap laju camba benih kemiri dengan nama latin Aleurotus molucanus dan rancangan acak lengkap. Baik, pokok pembahasan yang akan kami bahas itu ada 4. Yang pertama itu pendahuluan. Di pendahuluan ini kita akan menjelaskan tentang deskripsi kasus beserta dan sumber datanya itu dapat dari mana. Dan yang kedua itu metode pengujiannya. Nah, di sini itu berisi tentang langkah-langkah pengujian, terus statistikanya, uji statistiknya itu gimana, dan kriteria ujinya. Terus yang ketiga itu ada hasil eh, hasil analisis. Nah, di sini itu kita berisikan tentang hasil pengujian, interpretasi hasil, dan kesimpulan pengujian. Dan yang terakhir itu 4, yaitu di sini itu di sini itu kesimpulan dan rekomendasi. Di sini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan ketujuh eh, metode uji yang sudah dipelajari. Deskripsi kasus. Di sini perkecambahan benih kemiri Aleurites molucanus sering terhambat oleh dormansi, sehingga diperlukan perlakuan fisik seperti perendaman air, pengikisan, dan peletakan benih untuk mempercepat lem- laju cambah. Perlakuan ini membantu memperlunak kulit benih agar air lebih mudah masuk karena efektivitasnya berbeda dilakukan. Jadi kita melakukan itu pengujian nilai tengah untuk menentukan metode paling optimal dalam meningkatkan perkecambahan. Nah, selanjutnya itu ada deskripsi. Jadi di deskripsi ini kita menampilkan sebuah data hasil perlakuan awal terhadap benih kemiri dengan 3 metode yang berbeda. Yang pertama itu adalah P1, direndam dalam air tanpa perlakuan tambahan. P2, direndam dalam air dan dikikis untuk mengurangi ketebalan kulit biji. Dan yang terakhir adalah P3, direndam dalam air dan dipecahkan untuk mempercepat penyerapan air. Nah, masing-masing perlakuan ini diulang sebanyak 5 kali. Kita bisa lihat di tabel ini ada perlakuan dan ulangan.
perlakuan P1, P2, P3 dan ulangan itu yang apa itu kita mengulangi sebanyak 5 kali dan kita mengambil sumber dari data sekunder dari Zuhri tahun 1996 sebagaimana dikutip dalam Puspitasari dan kawan-kawan 1996 yang berjudul Kajian Multivariat Analysis of Variance ANOVA pada rancangan acak lengkap RAL. Uji beda nyata atau beda nyata terkecil atau biasa disebut dengan BNT. Nah, uh, sebelum saya ke hipotesis, uji BNT ini digunakan setelah uji ANOVA. Itu menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata perlakuan. Tujuan dari tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui secara lebih spesifik perlakuan mana saja yang berbeda nyata satu sama lain. Nah, terus selanjutnya adalah kita ke hipo kita ke hipotesis uji BMT itu terbagi ada dua, yaitu hipotesis hipotesis nol eh, menyatakan bahwa tidak terdapat signifikan rata-rata perlakuan selanjutnya hipotesis satu, hipotesis alternatif menyatakan bahwa signifikan antara rata-rata perlakuan. Selanjutnya ada selanjutnya adalah statistik uji. Nah, di statistik uji ini kita bisa lihat rumusnya. BNT nilai BNT em, nilai BNT dihitung dengan mengalihkan nilai T dari distribusi T dengan simpangan baku dari selisih dua rata-rata perlakuannya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan satu-satu. Jadi, bagian ini T kritis, T kritis pada taraf signifikan alfa per 2 dengan derajat bebas Galat. Terus ini itu diambil dari tabel distribusi T student. Terus nilai alfanya nilai ini alfanya itu tergantung dari yang soal. Terus digunakan jadi ini tuh digunakan untuk menentukan batas kritis perbandingan antara rata-rata. Nah, selanjutnya itu kita kali dengan simpangan baku dari selisih rata-rata perlakuan I dan dikurang perlakuan I bintang. Nah, terus eh, ini eh, eh, ini menunjukkan seberapa besar variasi yang mungkin terjadi saat membandingkan eh, dua rata-rata eh, perlakuan. Jadi makin kecil nilainya, makin akurat perbandingannya. Nah, di mana itu eh, sorry, di mana hasil di mana ini simpangan baku dari selisih rata-rata perlakuan I bintang itu sama dengan akar KTG eh, di dalam kurang 1/RI tambah 1 RI bintang. Berarti ini akar dari KTG dikali dalam kurang dari dalam kurung 1/RI ditambah 1/RI bintang. Nah, KTG ini itu adalah kuadrat tengah Galat diambil dari tabel ANOVA
Terus RI dan RI bintangnya ini adalah jumlah jumlah ulangan dari perlakuan I dan I bintang. Terus rumus ini itu digunakan untuk menghitung seberapa besar error kesalahan dari perbandingan dua rata-rata. Sorry. Nah, selanjutnya itu adalah kriteria uji dari nah dari kriteria uji. Kriteria pengujiannya itu jika selisih nilai rata-rata dua perlakuan yaitu YI dikurangi YI bintang lebih besar daripada nilai BNT, maka hipotesis nolnya itu ditolak. Artinya perlakuan berbeda, artinya perbedaan terdapat perbedaan nyata yang signifikan antara perlakuan tersebut pada taraf signifikan alfa. Selanjutnya itu adalah algoritmanya. Nah, kita lihat itu algoritmanya itu yang pertama itu kita mengurutkan dulu rataan perlakuan dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Jadi nomor dua itu hitung nilai BNT dengan rumus yang sebelumnya tadi itu. Ketiga itu kita bandingkan selisih antara setiap pasangan rata-rata perlakuan dengan nilai BNT. Terus kita buat kelompok perlakuan yang tidak berbeda nyata dengan menghubungkan nilai rataan yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Terus top. Nah, eh, sebelum kita ke hasil analisis dari uji beda nyata terkecil yaitu BNT, saya mau bilang dengan demikian itu uji BNT ini berguna untuk mengidentifikasi pasangan perlakuan mana saja yang memberikan pengaruh signifikan terhadap respon yang diamati. Dalam hal ini adalah laju camba benih kemiri. Saya akan menjelaskan yaitu atau di BNJ. Jadi ketika itu terdiri dari tiga langkah. Dan langkah pertama di sini kita sesuai di BNJ. Nol jika new I sama dengan new bintang, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata perlakuan KI dengan perlakuan lainnya. Dan H1, jika new I tidak sama dengan new bintang, artinya ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata perilaku KI dengan pendapat lainnya. Dan langkah yang kedua itu statistik uji. Ada rumus yang digunakan BNJ sama dengan Q alpha, P, DB derajat bebas kalian dikali S I bar, di mana I alpha, P, derajat bebas galet itu diambil dari tabel 2K, dan Y ESY bar itu sama dengan akar KDG per R. Dan langkah ketiga itu eh, yang pertama kita akan mengurutkan rata-rata perlakuan dari yang terkecil hingga terbesar. Dan langkah yang kedua, nilai awal I sama dengan satu kita ambil dari kiri, dan Y sama dengan dari kanan. Y sama dengan satu kita ambil dari kanan. Dan yang langkah ketiga itu hitung beda antara rataan perlakuan terkecil KI dan terbesar KJ. Lalu bandingkan dengan nilai BNJ. Jadi jika beda lebih kecil dari BNJ, kita akan melanjutkan ke langkah yang kelima. Atau di sini kita akan menerima H0.
Dan jika beda lebih besar atau sama dengan BNJ, kita akan melanjutkan ke langkah keempat. Dan yang langkah keempat itu eh, berikan J sama dengan J plus 1. Jika J lebih kecil dari P, kembali kita kembali ke langkah ketiga. Artinya, lanjutkan ke perlakuan berikutnya dalam perbandingan berpasangan. Misalnya, setelah membandingkan perilaku satu dan 2, lanjut ke perilaku satu dan 3, dan seterusnya sampai semua pasangan dibandingkan. Dan yang langkah kelima, buat garis yang menghubungkan rata-rata perlakuan KI hingga perlakuan KJ untuk menunjukkan kelompok yang tidak berbeda nyata. Jadi, jika selisih rata-rata dilakukan lebih kecil dari BNJ, maka dianggap tidak berbeda signifikan. Perlakuan tersebut digabungkan dalam satu kelompok dan diberi tanda. Dan yang langkah keenam, berikan I sama dengan I plus 1. Jika I lebih kecil dari PM, maka kembali ke langkah ketiga. Jadi setelah satu putaran perbandingan dengan perlakuan KI selesai, lanjutkan ke perlakuan selanjutnya. Misalnya dari I ke I2. Lalu ulangi proses perbandingan dari awal untuk perlakuan tersebut. Dan langkah ketujuh itu stop. Jika prosedur selesai, seluruh kombinasi perlakuan telah dibandingkan dan kelompok yang tidak berbeda nyata sudah ditentukan. Dalam hal ini untuk uji Duncan. Yang pertama terkait dengan hipotesis dari uji Duncan. Untuk hipotesis nolnya, yakni mu i sama dengan mu i dot. Artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata perlakuan. Selanjutnya untuk hipotesis alternatifnya, yakni terdapat setidaknya satu mu i dan tidak sama dengan mu i dot. Artinya terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata perlakuan. Selanjutnya untuk statistik ujinya, dalam hal ini kita menggunakan notasi RP, yakni sama dengan R dengan parameter alpha banyak perlakuan dan derajat bebas galat dikali dengan nilai SY bar I, di mana SY bar I dapat diperoleh dengan akar dari kuadrat tengah galat dibagi dengan banyaknya ulangan. Selanjutnya untuk nilai R tersebut dapat kita peroleh dari tabel Duncan. Adapun untuk algoritmanya, pertama kita mengurutkan rataan dari perlakuan dari yang terkecil hingga terbesar ataupun sebaliknya. Selanjutnya untuk nilai awal I sama dengan 1 dari kiri dan nilai J sama dengan 1 dari kanan. Kita menghitung selisih atau beda antara keduanya. Lalu kita bandingkan dengan nilai RP yang telah kita peroleh. Jika selisih di antara keduanya itu kurang dari RP, kita terima H0 dan lanjutkan ke langkah 5. Adapun jika nilai bedanya lebih besar sama dengan RP, maka kita lanjut ke langkah 4. Adapun untuk langkah 4 dan langkah 5-nya, untuk langkah 4, yaitu kita berikan nilai J sama dengan J plus 1. Kemudian jika nilai J itu masih kurang daripada P, kita kembali ke langkah 3. Selanjutnya untuk langkah kelima, untuk kasus kita menerima H0, buat garis yang menghubungkan antara rata perlakuan ke I hingga perlakuan ke J. Selanjutnya kita berikan nilai I sama dengan I plus 1. Jika I kurang dari P, maka kita kembali ke langkah 3. Seterusnya hingga semua keadaan sudah terpenuhi. Baik, selanjutnya itu uji Student Newman Keols atau SNK. Nah, yang pertama kita merumuskan hipotesis dari uji SNK, itu H0-nya mu I sama dengan mu I bintang, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata perlakuan.
Adapun hipotesis alternatif atau H1-nya yaitu mu I tidak sama dengan mu I bintang, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata perlakuan. Adapun algoritma atau langkah-langkah dari uji SNK ini, yang pertama kita susun nilai tengah perlakuan dalam urutan menaik atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian yang kedua, kita hitung galet baku dari nilai tengah perlakuan, di mana jika ulangannya sama, kita menggunakan rumus SY bar sama dengan akar dari S kuadrat dibagi R. Nah, jika ulangannya berbeda, kita menggunakan rumus S sama dengan akar dari setengah dikali kita buka kurung 1 per RI ditambah 1 per RJ lalu tutup kurung, di mana RI itu yaitu jumlah ulangan ke I dan RJ itu jumlah ulangan ke J. Kemudian kita menghitung wilayah nyata terpendek, di mana jika ulangannya sama kita menggunakan rumus W besar P sama dengan W kecil P dikali S Y bar. Kemudian jika ulangannya berbeda, kita menggunakan rumus W besar P sama dengan W kecil P dikali S, di mana W kecil P ini adalah wilayah nyata student yang diperoleh dari tabel yang didasarkan pada derajat bebas galat, dan T itu adalah jumlah perlakuan. Nah, kemudian langkah keempat, kita bandingkan nilai tengah perlakuan. Yang pertama, kita bandingkan wilayah antara nilai tengah perlakuan terbesar dan terkecil dengan WP untuk P sama dengan T. Kemudian yang kita bandingkan wilayah antara nilai tengah perlakuan terbesar kedua dan terkecil kedua dengan WP untuk P itu sama dengan T kurang 1. Nah, lalu kita lanjutkan proses ini secara berurutan hingga semua kombinasi diuji. Uji selanjutnya yaitu uji Danet. Uji Danet adalah salah satu uji lanjutan dari ANOVA. Uji ini dilakukan setelah uji ANOVA itu sendiri telah dilakukan, yang bertujuan untuk membandingkan beberapa kelompok perlakuan-perlakuan terhadap perlakuan kontrolnya, untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara perlakuan-perlakuan terhadap dengan perlakuan kontrolnya. Adapun prosedur dari uji Danet yaitu yang pertama, kita tentukan hipotesis uji Danet. Yang pertama itu A0 mu I sama dengan mu I bintang, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata perlakuan. Yang kedua itu H1 mu I tidak sama dengan mu I bintang, berarti terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata perlakuan terhadap perlakuan kontrolnya. Kedua itu algoritmanya. Prosedur Danet membutuhkan nilai D sebagai pembanding, yang hitung dengan rumus D sama dengan T Danet galat dikali dengan galat baku beda dua nilai tengah perlakuan KI dan perlakuan KJ. Cara menghitung dari T Danet itu diambil dari tabel Danet, itu kan berdasarkan derajat bebas dan jumlah perlakuan yang dibandingkan. Jumlah perlakuan yang dimaksud adalah yang tidak termasuk dalam perlakuan kontrolnya, nanti akan dikurang dengan perlakuan kontrolnya. Kedua, kita hitung galat baku beda dua nilai tengahnya, perlakuan KI dan KJ, dengan rumus S Y bar I dikurang Y bar J. Yaitu jika jumlah perlakuan sama maka dapat dihitung dengan rumus S Y bar I dikurang Y bar J sama dengan 2S kuadrat per R akar seper setengah, atau
pangkat 1/2 atau bisa diakarkan sama dengan akar 2 kali KTG per R. KTG sendiri itu adalah kuadrat tengah galat dari tabel ANOVA. R jumlah sampel dalam setiap perlakuan. Setelah nilai D dihitung, maka kita akan bandingkan selisih rata-rata perlakuan terhadap kontrolnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji kontras ortogonal. Pertama-tama, kita akan membuat hipotesis uji ortogonal, di mana untuk hipotesis pertama, H0-nya itu menyatakan bahwa jumlah bobot CI dikali dengan rata-rata perlakuan atau µi itu sama dengan 0. Artinya, tidak ada perbedaan signifikan antar perlakuan sesuai bobot CI. Dan untuk hipotesis alternatifnya, menyatakan bahwa penjumlahan bobot CI dikali dengan rata-rata perlakuan atau µi itu tidak sama dengan 0. Artinya bahwa ada perbedaan signifikan antar perlakuan sesuai bobot CI. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, H0-nya menyatakan bahwa penjumlahan bobot DI dikali dengan rata-rata perlakuan atau µi itu sama dengan 0, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan signifikan antar perlakuan sesuai bobot DI. Dan untuk hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa penjumlahan bobot DI dikali dengan rata-rata perlakuan atau µi itu tidak sama dengan 0. Artinya, ada perbedaan signifikan antar perlakuan sesuai bobot DI. Nah, di sini kenapa kita menggunakan dua hipotesis? Karena di dalam uji kontras ortogonal, itu kita ingin membandingkan dua atau lebih perbandingan perlakuan. Sehingga untuk setiap perbandingannya akan memiliki hipotesisnya masing-masing. Namun untuk membandingkan dua atau lebih kontras, itu harus memenuhi syarat keortogonalan, di mana kontras ini harus saling bebas atau tidak saling mempengaruhi. Nah, adapun syarat kontras dalam uji ortogonal, yang pertama untuk koefisien kontras, jika ulangannya sama, maka penjumlahan bobot CI itu akan sama dengan 0. Atau jika ulangannya tidak sama, maka penjumlahan bobot CI dikali dengan jumlah perlakuan itu akan sama dengan 0. Kemudian yang kedua ada syarat keortogonalan. Nah, jika kita memiliki jumlah ulangan yang sama dalam suatu perlakuan, maka kita memiliki 3 syarat, yaitu jumlah semua kontras pertama itu sama dengan 0, jumlah semua kontras kedua itu sama dengan 0, dan jumlah dari hasil perkalian kontras pertama dan kontras kedua juga harus sama dengan 0. Kemudian jika jumlah ulangannya tidak sama, maka kita juga memiliki 3 syarat, yaitu jumlah dari hasil perkalian antara kontras pertama dan jumlah ulangan itu sama dengan 0, jumlah dari hasil perkalian antara kontras kedua dan jumlah ulangan juga harus sama dengan 0, dan hasil perkalian dari jumlah ulangan, kontras pertama dan kontras kedua juga harus sama dengan 0. Kemudian yang ketiga ada jumlah kuadrat kontras, di mana jumlah kuadrat kontras ini dihitung dari penjumlahan dari perkalian antara bobot kontras C1 yang dikali dengan rata-rata perlakuan YI, kemudian dikuadratkan, dan hasilnya dibagi dengan jumlah ulangan yang dikalikan dengan jumlah semua bobot kontras CI yang kemudian dikuadratkan. Nah, yang keempat yaitu statistik uji. Dengan derajat bebas 1, maka JKC itu sama dengan KTC, sehingga F hitungnya dihitung dengan cara membagi antara kuadrat tengah kontras dibagi dengan kuadrat tengah galat, yang kemudian akan dibandingkan dengan F tabel dengan taraf signifikan alfa, derajat bebas pembilangnya itu 1, dan derajat bebas penyebutnya itu sama dengan derajat bebas galat. Kemudian yang kelima ada kriteria uji, di mana jika F hitungnya itu lebih besar atau sama dengan F tabel, maka H0-nya ditolak. Dan jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima. Kemudian adapun algoritma dalam uji kontras ortogonal, yang pertama yaitu kenali struktur perlakuan dengan baik, yang kedua susun perbandingan-perbandingan yang diharapkan, yang ketiga susun hipotesis dari perbandingan-perbandingan yang diharapkan,
Keempat, tentukan bobot kontrasnya. Kelima, hitung jumlah kuadrat kontrasnya. Dan yang terakhir, lakukan pengujian. Pertama-tama kita akan membuat tabel ANOVA terlebih dahulu, di mana hasilnya nanti akan kita gunakan sebagai penarikan kesimpulan apakah kita akan melanjutkan uji lanjut atau tidak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat datanya. Ini merupakan data pengaruh perlakuan fisik terhadap laju camba benih kemiri. Di sini terdapat 3 perlakuan dan 5 ulangan. Untuk analisis seragam sendiri, kita mulai dengan menghitung derajat bebasnya, di mana untuk derajat bebas perlakuan itu dihitung dengan T kurang 1, hasilnya adalah 2. Derajat bebas galat yaitu T dikali dengan R kurang 1, hasilnya 12. Kemudian derajat bebas total itu T dikali R dikurang dengan 1, itu hasilnya adalah 14. Kemudian kita menghitung faktor koreksi, di mana faktor koreksi ini dihitung dengan jumlah semua nilai dalam data itu kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan perkalian T dengan R, di mana 86,46 itu dikuadratkan, kemudian hasilnya dibagi 15, sehingga diperoleh 498,3554. Yang ketiga, kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan atau JKP, di mana kita menghitung JKP dengan cara menjumlahkan semua kuadrat dari total masing-masing perlakuan yang dibagi dengan jumlah ulangan, kemudian dikurang dengan faktor koreksi, sehingga kita peroleh 83,83216. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat total atau JKT itu dengan cara semua nilai dalam data itu kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan dan hasilnya itu kita kurang dengan faktor koreksi, sehingga diperoleh 90,82736. Dan yang kelima, kita menghitung jumlah kuadrat galatnya, yaitu dengan cara mengurangkan JKT dengan JKP, sehingga diperoleh hasil akhir yaitu 6,9953. Sehingga kita peroleh tabel ANOVA sebagai berikut. Bisa dilihat untuk F hitungnya diperoleh nilai 71,90544, yang kemudian akan kita bandingkan dengan F tabel yang kita peroleh yaitu 3,88529. Bisa kita lihat bahwa F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya kita tolak. Artinya ada rata-rata yang berbeda, sehingga akan kita lakukan uji lanjut. Baik, tadi kan teman saya sudah menjelaskan langkah-langkah mendapatkan tabel ANOVA dari soal dari kasus ini. Jadi yang selanjutnya itu kita menganalisis kita mencari hasil dan analisis dari uji beda nyata terkecil dari kasus ini. Jadi kan tadi saya sudah menjelaskan tentang langkah-langkah untuk uji ini. Jadi bakal saya jelaskan. Nah, ini kan berikut adalah hasil dari tabel ANOVA-nya. Bisa dilihat di layar. Kita lihat bahwa nilai F hitungnya itu sebesar 71,9054 jauh lebih besar dari F tabelnya dengan taraf signifikan 0,05 yaitu 3,88529. Artinya itu kita H0-nya itu hipotesis nolnya itu ditolak. Ini berarti menunjukkan bahwa ada perbedaan antara
perbedaan rata-rata antara perlakuan perlaku perla- perlakuan dan kita perlu lanjut ke uji BNT. Sebelum ke uji BNT, kita perlu merumuskan hipotesisnya. Jadi yang pertama itu adalah hipotesis nol. Jadi hipotesis nol ini menyatakan tidak ada perbedaan antara rata-rata ketiga perilaku. Nah, yang kedua adalah hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini menyatakan bahwa ada perbedaan rata-rata dari antara ketiga perilaku. Nah, selanjutnya lanjutnya di nomor 2 ini kita urutkan nilai rata-rata dari masing-masing perlakuan dari yang terbesar hingga hingga terkecil. Di sini di sini P1 itu kita bisa lihat memiliki rata-rata yang paling tinggi, yaitu sekitar 8,424. Selanjutnya itu ada P2 6,188, dan yang paling terkecil itu adalah P3 yaitu 2,68. Pengurutan ini penting agar bisa lebih mudah kita untuk melihat perbedaan yang mana signifikan saat dibandingkan dengan nilai BNT-nya nanti. Nah, selanjutnya itu langkah ketiga itu kita menghitung nilai eh, nilai BNT-nya. Jadi setelah kita mendapatkan hasil ANOVA dan mengetahui bahwa ada perbedaan rata-rata, langkah selanjutnya itu kita menghitung nilai BNT dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Maka di sini T alfanya T alfa T alfa dan T alfanya itu kan T alfanya itu 0,0 0,005. Terus itu dibagi dibagi 2 jadi 0,025 dengan DBG itu 12. Terus kita kali dengan eh, eh, ak- akar 2 dikali KTG. Nah, nilai KTG-nya itu didapatkan 0,58293. Terus dibagi R yaitu 3, terus sama dengan 2,179. Nah, 2,179 ini eh, didapatkan dari hasil dari ini T 0,02512. Salah, ini 2,179 itu diambil dari tabel tabel T dari ini T 0,025 dengan DBG-nya itu 12. Terus itu dapatkan hasil 2,179 dikali dengan hasil dari ini akar dari 2 kali KTG per R bagi R, yaitu didapatkan 0,62737. Nah, ketika sudah dikali maka kita mendapatkan eh, setelah dihitung diperoleh nilai BNT-nya itu sebesar 1,358. Nilai ini akan digunakan untuk membandingkan selisih rata-rata antar ketiga perlakuan. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke kriteria uji. Nah, yang pertama, jika selisih rata-rata lebih besar dari nilai BNT,
maka kita tolak H0. Artinya eh, berbeda nyata. Kedua itu jika selanjutnya jika selisih lebih kecil atau sama dengan nilai BNT, maka kita terima H0, artinya itu tidak eh, terdapat tidak berbeda nyata. Hmm. Nah, selanjutnya itu kita kita ban kita bandingkan selisih rata-rata antar perlakuan dengan nilai BNT. Nah, kita dapat lihat di PPT. Pertama, kita hitung selisih antara P1, rata-rata perlakuan P1 dengan P2. Itu dengan cara P1 ini dikurang dengan P2. P1 itu didapat 8,424 dikurang 6, dengan P2-nya itu 6,188 sama dengan 2,23 2,236. Kemudian kita bandingkan hasil ini dengan nilai BNT yang sebelumnya yang telah dihitung, yaitu 1,358. Karena 2,236 ini lebih besar dari 1,358, eh, maka selisihnya itu signifikan. Artinya kita menolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa P1 dan P2 itu berbeda secara nyata. Selanjutnya itu perbandingan yang kedua adalah selanjutnya kita bandingkan perlakuan P1 dengan P3 sama dengan per- perbandingan yang pertama tadi itu P1-nya itu kita nilai P1-nya itu dikurang dengan P3. Jadi didapat itu 5,7 5,744. Dan ini eh, jauh ini jauh lebih besar dari 1,358. Maka kita juga menolak Han maka kita juga menolak H0 untuk perbandingan ini. Kesimpulannya itu perlakuan 1 dan perlakuan 3, P1 dan P3 itu berbeda secara nyata. Dan yang terakhir, perbandingan yang terakhir itu eh, antara P2 dengan P3 didapatkan hasil yaitu 3,508. Ini juga lebih besar dari nilai BNT-nya yaitu 1,350 358. Karena itu kita menolak H0 juga sehingga dapat dikatakan P2 dan P3 ini juga berbeda secara nyata. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat adalah dari ketiga perbandingan tersebut semuanya menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai BNP-nya yaitu 1,358. Maka bisa kita simpulkan bahwa semua perlakuan menunjukkan perbedaan rata-rata yang signifikan satu sama lain. Jadi di sini ada contoh kasusnya. Bisa dilihat di sini tabel ANOVA-nya. Jadi F hitung F tab jadi F hitung jika lebih besar dari F tabel maka kita menolak menolak 0. Jadi bisa dilihat di tabel ANOVA itu F hitungnya itu lebih besar dari F tabel. Jadi di sini rata-rata yang jadi ada rata-rata yang berbeda dan bisa dilanjutkan ke uji BNJ. Dan di langkah pertama kita merumuskan hipotesis A0 jika nu I sama dengan nu bintang. Jadi maka tidak ada perbedaan rata-rata tiga perilaku. Dan H1 jika nu I dia sama dengan nu bintang.
maka ada perbedaan rata-rata ketika berlaku. Dan di sini dan di langkah kedua itu kita akan mengurutkan nilai rata-rata terbesar hingga ke terkecil. Jadi di sini ada 3 perlakuan. Jadi perlakuan pertama itu rata-ratanya 8,424 dan perlakuan kedua itu rata-ratanya 6,188. Dan perlakuan ketiga itu rata-ratanya 2,8. Selanjutnya langkah ketiga kita akan menghitung nilai BNJ. Di sini kita mengambil alfanya itu sebesar 5% atau 0,05. Bisa dilihat di sini J 0,05 sama dengan 3,77 dan kita masukkan ke rumus yang tadi. Jadi T alfa sama dengan 3,77 kali akar 0,579 dibagi 5. Jadi hasilnya itu 1,28. Selanjutnya kita masuk ke kriteria uji. Jika nu I dikurangi nu J dan lebih besar dari BNJ, maka kita tolak 0. Dan sebaliknya, jika nu I sama dengan nu J lebih kecil atau sama dengan BNJ, maka kita menerima H0. Selanjutnya di sini kita akan menghitung selisih rata-rata antar pasangan perlakuan. Jadi perlakuan ketiga kita kurang perlakuan kedua. Di sini perlakuan ketiganya itu 2,68 kita kurang ke perlakuan kedua 6,188 dan hasilnya itu 3,508. Jadi bisa dilihat bahwa eh, lebih besar dari 1,28. Maka kita di sini menolak H0 dan selanjutnya kita kurangi perlakuan ketiga kurang perlakuan ke satu. Dan perlakuan ketiga itu 2,68 dikurang perlakuan pertama 8,424 dengan 5,744. Bisa dilihat bahwa lebih besar dari 1,28. Jadi kita di sini menolak H0. Selanjutnya di sini ada perlakuan kedua dikurangi dengan perlakuan pertama. Jadi perlakuan kedua itu 61,188 dikurang dengan perlakuan pertama yaitu 8,424. Jadi hasilnya 2,236. Bisa dilihat bahwa 2,236 itu lebih besar dari 1,28. Maka kita tolak H0 karena semua selisih lebih besar dari BNJ. Maka untuk semua pasangan H0 ditolak, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara pasangan. Selanjutnya kita akan memberikan notasi terhadap tiap pasangan populasi. Karena semua selisih ASD itu 1,28. Karena semua selisih lebih besar dari ASD 1,28, maka terdapat perbedaan signifikan antara semua perlakuan. Jadi bisa jadi di sini rata dari perlakuan ketiga itu 2,64. Itu lebih besar dari 1,24. Jadi kita taruh sini kode A saja. Terus perlakuan kedua, ratanya itu ada 0,188. Kita berikan kode B. Dan P1 itu 2,424. Kita kasih kode C. Karena semua memiliki huruf berbeda, artinya tidak ada kelompok yang rata-ratanya sama secara signifikan pada taraf nyata 5%. Selanjutnya, pengujian nilai tengahnya.
Hipotesisnya itu seperti yang diterangkan sebelumnya. Baik untuk pengujiannya, pertama kita urutkan nilai rata-rata terbesar hingga ke terkecil. Yang kita peroleh untuk P1 8,424, P2 6,188, dan P3 2,68. Selanjutnya kita menghitung nilai RP. Terlebih dahulu kita hitung untuk nilai SY-barnya, yakni akar KTG per R. Hingga kita peroleh nilai sebesar 0,341448. Adapun untuk kriteria ujinya, yakni jika nilai dari mutlak mu i kurang mu j itu lebih besar dari RT, maka tolakkan 0. Sebaliknya, jika nilai selisih mutlak antara mu i kurang mu j itu kurang dari RT, maka terimakan 0. Selanjutnya untuk nilai Duncan hitung, karena kita peroleh berdasarkan nilai Duncan tabel, kita peroleh untuk banyak perlakuan sebesar 3, kita peroleh nilai Duncan tabelnya itu 3,081 dan 3,225. Selanjutnya kita hitung untuk RP-nya. RP-nya itu kita kalikan nilai yang kita peroleh pada tabel, dalam hal ini 3,81 dan 3,225, dengan nilai SY bar I, yakni 0,341448. Sehingga untuk Duncan hitungnya kita peroleh masing-masing 1,052 dan 1,101. Selanjutnya untuk pemberian notasi yang berbeda secara signifikan, kita pertama urutkan dalam hal ini yang terkecil ke terbesar. Selanjutnya kita hitung selisih antara setiap perlakuannya. Yang pertama untuk selisih antara perlakuan 3 dan perlakuan 2, kita peroleh nilai mutlak selisihnya yaitu 3,508. Selanjutnya selisih antara P3 dan P1 yakni 5,744. Berdasarkan kriteria pengujian, jika nilai selisihnya itu lebih besar daripada RP, maka kita tolak 0, artinya berbeda secara signifikan. Karena di sini nilai selisih P3 terhadap P2 dan P3 terhadap P1 itu lebih besar daripada nilai Duncan hitungnya, maka kita simpulkan bahwa P3 itu berbeda signifikan dengan P2 dan P1. Sehingga kita tarik garis untuk P3 saja dan kita kodekan dengan A. Selanjutnya, kita hitung selisih antara P2 dan P1. Selisih antara P2 dan P1 diperoleh 2,236. Ini juga lebih besar daripada nilai Duncan hitungnya. Dengan demikian, terdapat perbedaan signifikan antara P2 dan P1. Sehingga kita tarik garis untuk P2-nya. Cukup di P2 saja. Kita kecualikan P1 karena dia berbeda secara signifikan. Selanjutnya menyisakan P1. Kita berikan kode untuk masing-masing, yakni A, B, dan C. Artinya untuk setiap perlakuan mereka berbeda secara signifikan. P3 berbeda signifikan dengan P2 dan P1, P2 berbeda signifikan dengan P1 dan P3. Begitupun untuk P1 berbeda dengan P3 dan P2. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan nyata antara semua perlakuan menurut ujian. Nah, baik. Selanjutnya itu hasil dan analisis dari uji SNK. Nah, pada tahap awal kan kita melakukan uji ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara ketiga perlakuan. Nah, dari hasil tabel ANOVA-nya kita mendapatkan bahwa F hitung itu sebesar 71,95544, yang jauh lebih besar dari F tabel pada taraf nyata 5%, yaitu sebesar 3,88529. Nah, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara perlakuan P1, P2, dan P3. Maka analisis dilanjutkan dengan uji lanjutan SNK. Nah, selanjutnya kita merumuskan hipotesis. Sama seperti tadi, bahwa H0-nya itu mu i sama dengan mu i bintang, lalu hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu mu i tidak sama dengan mu i bintang. Nah, lalu
Langkah awal dari uji SNK yaitu kita menyusun rata-rata perlakuan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan didapatkan hasilnya yaitu P3 dengan rata-rata 2,680, lalu P2 dengan rata-rata 6,188, dan P1 dengan rata-rata 8,424. Nah, selanjutnya kita menghitung galat baku antar nilai tengah perlakuan, dan kita menggunakan rumus C bar, yaitu akar dari S kuadrat dibagi R, dan kita mendapatkan hasil 0,34. Nah, adapun kriteria ujinya yaitu jika mu I dan mu J itu lebih besar dari WP, maka kita menolak H0. Juga jika kurang dari atau sama dengan WP, maka kita terima H0. Nah, selanjutnya kita menghitung wilayah nyata terpendek. Untuk menguji perbedaan antara perlakuan, kita menghitung nilai wilayah nyata terpendek atau WP yang diperoleh dari tabel 2K. Nah, untuk jarak dua perlakuan, nilai W2-nya itu 1,0472, dan untuk jarak 3 perlakuan nilai W3-nya itu 1,2818. Nah, nilai ini nanti akan dibandingkan dengan selisih rata-rata antar perlakuan. Nah, kemudian kita kelompokkan perlakuan dengan kode kategori berdasarkan signifikansi. Nah, di sini kita membandingkan selisih antara rata-rata perlakuan dengan nilai WP yang tadi, di mana kita mendapatkan selisih antara P3 dan P2 yaitu sebesar 3,508, dan selisih antara P3 dan P1 yaitu sebesar 5,744. Nah, begitu juga dengan selisih antara P2 dan P1 yaitu sebesar 2,236. Lalu kita memberikan kode masing-masing, yaitu ada A, B, dan C. Nah, yang ini berarti bahwa ketiga perlakuan berbeda secara signifikan satu sama lain. Nah, berdasarkan hasil uji SNK ini kita mengelompokkannya, yaitu P1 masuk ke dalam kelompok A yang berarti paling efektif, lalu P2 masuk ke kelompok B, dan P3 masuk ke kelompok C, artinya paling rendah efektivitasnya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa perlakuan P1 itu merupakan perlakuan yang terbaik, sedangkan P3 itu yang paling tidak efektif, dan ketiganya berbeda secara signifikan. Baik, selanjutnya kita hitung pada uji Danet. Seperti perhitungan sebelumnya, kita telah dapatkan tabel ANOVA-nya. Dalam tabel ANOVA ini dapat kita lihat F hitungnya jauh lebih besar daripada F tabelnya. Maka kita simpulkan maka H0 ditolak, yang berarti ada rata-rata yang berbeda. Maka oleh karena itu kita lanjutkan ke uji Danet. Pertama kita rumuskan hipotesis. Pertama, H0 mu I sama dengan mu I bintang. Berarti terdapat perbedaan rata-rata ketiga perilaku. Terus kedua, H1 mu I tidak sama dengan mu I bintang. Berarti terdapat perbedaan rata-rata ketiga perilaku. Kedua, kita tentukan variabel kontrolnya. Variabel kontrol pada soal dapat kita tentukan yaitu P1. Karena dia tidak diberi perlakuan khusus atau perlakuan tambahan. Langkah ketiga, kita hitung galat baku dari nilai tengah perlakuan. Dengan rumus S, Y bar I dikurang Y bar alpha sama dengan akar 2 kali KTG per R. Sehingga kita substitusi dan mendapatkan nilai 0,48288010 934. Selanjutnya kita lihat kriteria ujinya. Jika mutlak selisih dari rata perlakuan, yaitu di sini mu I dikurang mu J mutlak lebih besar dari D, maka kita menolak H0. Yang berarti ada perbedaan yang signifikan. Kedua itu jika
mutlak mu i dikurang mu j kurang atau sama dengan nilai D, maka kita terima H0. Yang berarti perbedaannya tidak signifikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke penghitungan. Kita mencari nilai D dengan rumus eh, nilai krisis Danet yang diambil dari nilai dari tabel Danet. Kita kali dengan eh, galak galak baku beda dua nilai tengah. Nah, kita ketahui bahwa DB galak dari tabel ANOVA itu 12. Perlakuan P sama dengan T dikurang 1, 3 kurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena kita jumlah perlakuan yang mau diambil itu kita kurang dengan perlakuan kontrolnya. Maka kita kurang 1. Jadi sama dengan 2. Sehingga dari diketahui derajat bebas dan perlakuannya, kita lihat dari tabel kita, sehingga kita peroleh T danetnya itu 2,18. Selanjutnya kita substitusi untuk mencari D-nya. Tadi nilai dari S Y bar I kurang Y bar J-nya sudah kita dapatkan, maka kita tinggal substitusi. Maka 2,18 dikali 0,4828101094 kita peroleh 1,0526787. Langkah selanjutnya yaitu kita tinggal bandingkan beberapa perlakuan terhadap perlakuan kontrolnya. Di sini tuh P1. Untuk memudahkan kita tabelkan perbandingan P2 dengan P1. Kita kurang rata P2 dikurang P1, kita pertulatkan, kita peroleh 2,236. Lalu kita bandingkan dengan nilai D-nya. Dapat kita lihat bahwa beda mutlaknya lebih besar daripada nilai D. Maka keputusannya H0 ditolak. Dapat kita simpulkan hasilnya nyata atau perbedaannya signifikan. Selanjutnya pada perlakuan 3 dibandingkan dengan perlakuan 1, yang dimana perlakuan 1 itu kontrol, kita peroleh beda mutlaknya 5,744. Lalu kita bandingkan dengan nilai D, beda mutlaknya ini jauh lebih besar lagi dari nilai D, maka dapat kita simpulkan maka A0 kita tolak dan hasilnya nyata atau perbedaannya juga signifikan dibanding dengan P1. Maka dari semua perbandingan dapat kita simpulkan bahwa kedua hasil menunjukkan perbedaan yang nyata atau H0-nya ditolak. Maka perlakuan P2 dan P3 sama-sama kan memberikan dampak yang atau efek yang signifikan berbeda dari perlakuan kontrolnya. Dalam hal ini P1. Kemudian untuk langkah ketiga, kita akan membuat tabel kontras untuk ulangan sama. Di sini terdapat dua perbandingan dengan bobotnya ada 3. Untuk perbandingan pertama yaitu perlakuan A dengan perlakuan BC, bobot A-nya itu 2, B-nya -1, dan C-nya itu -1. Untuk perbandingan antara perlakuan
B dengan perlakuan C, bobot A-nya itu 0, bobot B-nya itu 1, dan C-nya itu -1. Kemudian untuk total nilai dari tiap bobotnya itu untuk bobot A 42,12, bobot B 30,94, dan bobot C yaitu 13,4. Langkah ketiga kita akan menghitung nilai jumlah kuadrat, di mana untuk jumlah kuadratnya di sini terdapat 2. Cara menghitungnya itu seperti pada rumus pada umumnya, sehingga kita peroleh nilai 53,07, dan untuk jika C2-nya itu kita peroleh nilai 30,77. Sehingga akhirnya kita akan memperoleh tabel ANOVA sebagai berikut. Nah, untuk penarikan kesimpulannya, yang pertama itu untuk kontras pertama, kita bisa lihat F hitungnya itu 91,63, di mana ini lebih besar daripada F tabelnya yaitu 4,75, sehingga H0-nya kita tolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perlakuan A dengan rata-rata perlakuan B dan C. Kemudian untuk kontras yang kedua, bisa kita lihat F hitungnya bernilai 53,13, itu lebih besar dari F tabel yaitu 4,75. Maka H0 juga kita tolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perlakuan B dengan perlakuan C. Selanjutnya adalah uji SCAF. Sebelum kita melanjutkan ke uji SCAF, kita perhatikan terlebih dahulu di tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA ini kita peroleh nilai F hitung yaitu 71,90544, lebih besar dari F tabel yaitu 3,88529, sehingga kita menolak H0. Nah, artinya ada rata-rata yang berbeda dan kita melanjutkan ke uji SCAF. Nah, di dalam uji SCAF ini terdapat 3 kontraksi yang terbentuk. Yang pertama yaitu rendam air perlakuan A versus rendam air dan kikis perlakuan B ditambah rendam air dan tetap perlakuan C. Adapun hipotesisnya yaitu H0 Q1 sama dengan minus 2A tambah B tambah C sama dengan 0. Tidak ada perbedaan antara jumlah perlakuan A dengan kelompok BC. Adapun hipotesis alternatifnya yaitu H1 Q1 sama dengan minus 2A tambah B tambah C tidak sama dengan 0. Yakni ada perbedaan antara jumlah perlakuan A dengan kelompok BC. Nah, selanjutnya kita ingin menghitung nilai dari Q1. Q1 sama dengan minus 2 dikali dengan 42,12 tambah 1 dikali 30,94 tambah 1 dikali 13,4. Nah, Q1 yang diperoleh di sini yaitu minus 39,9. Nah, selanjutnya kita ingin menghitung nilai dari kritis V. V sama dengan FT dikali FA, FT, FE pangkat 1/2. Nah, nilai V yaitu 2 kali 3,89 pangkat 1/2. Sehingga V yang kita peroleh yaitu 2,79. Selanjutnya kita ingin menghitung nilai dari galat baku yaitu SQ. Adapun rumusnya yaitu SQ sama dengan akar KTG dikali sigma RI CI pangkat 2. SQ sama dengan akar dari 0,58 dikali 5 kali minus 2 pangkat 2 tambah 5 kali 1 pangkat 2 tambah 5 kali 1 pangkat 2. Sehingga nilai yang diperoleh dari SQ sama dengan 4,17. Selanjutnya kita ingin menghitung nilai dari SCAF. S sama dengan V dikali SQ. S sama dengan 2,79 dikali 417 sama dengan 11,63. Nah, karena nilai Q1 yakni 39,9 lebih besar dari nilai SCAF S sama dengan 11,63, maka H0 ditolak. Yang artinya ada perbedaan nyata antara perlakuan A yakni rendam air dengan kelompok BC, yakni rendam air dan kikis ditambah rendam air dan retak. Selanjutnya yang kedua, kontraksi yang terbentuk yang kedua yaitu rendam air perlakuan A versus rendam air dan kikis perlakuan B.
Adapun hipotesisnya yaitu H0 Q1 sama dengan minus A tambah B sama dengan 0, yakni tidak ada perbedaan antara jumlah perlakuan A dengan perlakuan B. Adapun hipotesis alternatifnya yaitu H1 Q1 sama dengan minus A tambah B tidak sama dengan 0, yakni ada perbedaan antara jumlah perlakuan A dengan perlakuan B. Selanjutnya kita ingin menghitung nilai dari Q2. Q2 sama dengan minus 1 dikali 42,12 tambah 1 dikali 30,94. Sehingga diperoleh nilai Q2 yaitu minus 11,18. Selanjutnya kita ingin menghitung nilai dari kritis V. Rumus dari V sama dengan FT dikali FA FT FE pangkat 1/2. V sama dengan 2 dikali 3,89 pangkat 1/2. V sama dengan 2,79. Selanjutnya kita ingin menghitung nilai dari galet baku yaitu SQ. SQ sama dengan akar dari KTG kali sigma RI CI kuadrat, sehingga diperoleh nilai SQ yaitu akar dari 0,58 dikali 5 pangkat 5 kali dikali 5 kali minus 1 pangkat 2 tambah 5 kali 1 pangkat 2 yaitu diperoleh 2,41. Selanjutnya kita ingin menghitung nilai skep. S sama dengan V dikali SQ. S sama dengan 2,79 dikali 2,41 yaitu 6,72. Karena nilai Q2 nya itu adalah 1,18 lebih besar dari 6,72 yakni nilai skepnya, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan nyata antara jumlah perlakuan A yakni rendam air dengan perlakuan B yakni rendam air dan kikis. Nah, selanjutnya yaitu rendam air dan kikis perlakuan B versus rendam air dan retak perlakuan C. Adapun hipotesisnya yaitu H0 Q1 sama dengan minus B tambah C sama dengan 0. Tidak ada perbedaan antara jumlah perlakuan B dengan perlakuan C. Adapun hipotesis alternatifnya yaitu H1 Q1 sama dengan minus B tambah C tidak sama dengan 0. Ada perbedaan antara jumlah perlakuan B dengan perlakuan C. Selanjutnya kita ingin menghitung nilai dari Q3. Q3 sama dengan minus 1 dikali 30,94 tambah 1 kali 13,4. Sehingga diperoleh nilai Q3 yaitu minus 17,54. Selanjutnya kita ingin menghitung nilai kritis V. Rumusnya itu V sama dengan FT dikali FA FT FE pangkat 1/2. V sama dengan 2 dikali 3,89 pangkat 1/2. V sama dengan 2,79. Nah, selanjutnya kita ingin menghitung nilai galet baku SQ. SQ sama dengan akar dari KTG dikali sigma RI CI kuadrat. SQ sama dengan akar dari 0,58 dikali 5 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 5 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2,41. Selanjutnya kita ingin menghitung nilai skef. S sama dengan F kali SQ. S sama dengan 2,79 dikali 2,41 yakni 6,72. Karena nilai Q3 yaitu 17,54 lebih besar dari nilai skef yaitu 6,72, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan nyata antara jumlah perlakuan B yaitu rendam air dan kikis dengan perlakuan C rendam air dan retak. Nah, dari 3 kontraksi yang terbentuk tersebut rata-rata semuanya itu adalah menolak H0. Jadi setiap perlakuan tersebut terdapat perbedaan nyata. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu hasil penelitian yang kasusnya yaitu hasil penelitian itu menunjukkan bahwa 7 metode uji tengah yang digunakan memberikan kesimpulan yang konsisten, yaitu menolak H0 dan menerima H1. Sehingga terdapat perbedaan signifikan antara perlakuan dalam memengaruhi laju cambah kemiri. Konsistensi ini menegaskan validitas hasil uji dan menunjukkan bahwa metode-metode tersebut dapat digunakan secara bergantian sesuai preferensi atau kondisi data tanpa memengaruhi kesimpulan akhir. Nah, adapun rekomendasi dari kelompok kami yaitu berdasarkan hasil yang menunjukkan ketujuh
Metode uji tengah menghasilkan kesimpulan yang sama. Pemilihan metode dapat disesuaikan dengan kemudahan penggunaan, efisiensi, dan ketersediaan di perangkat lunak statistik. Metode seperti uji BNT, Tukey, dan Duncan direkomendasikan karena perhitungannya lebih sederhana tanpa mengurangi validitas hasilnya. Nah, selain itu, perlakuan pertama yaitu perendaman dengan air direkomendasikan dalam proses perkecambahan kemiri karena menghasilkan laju cambar tertinggi dan berbeda nyata dibanding perlakuan lainnya. Baik, itu saja dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.